Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kan akhir-akhir ini bahas soal itu ya, mengarahkan aliran udara panas dari kipas radiator ke arah lain. Karena selama ini itu diarahkan ke mesin. Nah, ada beberapa orang yang protes ya, yang namanya desain pabrik ya gitu. Itu pabrik sudah pinter kok dianggap pabrik itu goblok, gimana sih? Pabrik kan sudah memikirkan, radiator ya ada untuk itu. Angin radiator diarahkan ke mesin ya emang sudah sama pabrikan didesain yang terbaik seperti itu. Itu ya, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi intinya nggak percaya bahwa kalau kita mengarahkan angin radiator ke arah lain, nggak ke mesin tapi ke atas, ke bawah, ke samping lah, itu dianggap sia-sia ya. Kono efek nggak ada manfaatnya. Penulis ngomong bahwa mengarahkan angin panas radiator ke arah lain itu adanya di mobil mewah. Sayangnya sulit ya untuk mengetahui itu, karena penulis ya terus terang nggak pernah pegang, nggak pernah bongkar-bongkar dalamane kayak Ferrari, Audi R8, Corvette, macam-macam lah ya, Rolls Royce lah apalagi. Tapi yang jelas penulis nemu ke contoh, ada mobil Porsche tahun 2015 gitu katanya. Mungkin karena mesinnya di belakang ya, tapi radiator tetap diposisikan di depan. Diposisikan di depan, di depannya roda. Entah ada di kiri kanan atau cuma di kiri tok, karena fotonya cuma kelihatan yang kiri tok. Di posisi kiri itu anginnya diarahkan ke bawah. Weh. Jadi dari contoh itu saja ada ya pabrikan yang memang mengarahkan radiator ke arah bawah. Terus nggak tahu mesin Porsche itu yang di depan atau yang di belakang. Karena kalau dia masang radiator di depan, terus mesinnya di belakang, kan lumayan panjang ya kabelnya ya, lumayan signifikan panjangnya ya, dari depan sampai ke belakang mobil. Kenapa misalnya nggak dibuat dekat gitu ya? Tapi ya penulis nemu contoh lain juga. Contohnya di kendaraan balap sih. Dari contoh mobil balap, penulis nemu bahwa ya ternyata kalau di mobil balap panas itu diarahkan ke atas. Jadi ada saluran khusus ya, banyak yang modifikasi membuat saluran khusus untuk mengarahkan angin radiator sehingga jadi tarik ke atas. Dengan ruangan yang sempit, modifikasinya itu membuat ya ruangan yang sempit itu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga
udaranya itu lari ke atas, dikumpulkan terus dilarikan ke atas. Tentu juga kipas-kipas misalnya ya, kalau ada belum ada sirip samping, dibuatkan penahan tutup sampingnya. Tapi yang jadi poin utama adalah karena desain-desain itu membuat panas yang dihasilkan oleh kipas radiator itu lari ke atas. Nah, ada penjelasan khususnya ya dari seorang ahli aerodinamika. Dia menjelaskan bahwa modifikasi-modifikasi yang sehubungan dengan kipas radiator, dikasih sirip, dikasih apalah, dicat kah, diperbesar kayak diganti ukuran kipasnya kayak. Itu efeknya nggak akan sebaik kalau kita mengeluarkan udara dari kabin, dari dalam ruang mesin. Jadi itu sebabnya mengapa kok kendaraan-kendaraan performa tinggi yang tenaganya gede perlu sistem yang membuang udara panas radiator ini ke tempat lain. Jadi nggak seperti mobil-mobil murah di mana angin panas radiator itu diarahkan ke mesin, panas dari radiator itu dibalikkan ke mesin lagi ya. Apalagi kemudian lubang udara dari depan itu adanya di tempat yang lebih rendah, kan gitu ya kalau desain sekarang itu. Bukan ya, kalau Toyota yang baru, Daihatsu yang baru, lubang udaranya tinggi ya. Tapi kan yang generasi sebelumnya kap itu kan nutup, terus kalau ada lubang udara dari luar juga posisinya rendah. Sementara itu angin dari radiator dipantulkan ke transmisi atau bagian-bagian logam lain ya, sehingga angin panas dari radiator itu larinya ke bagian atas, bagian separuh atas ruang mesin. Jadi ada udara dingin posisinya lebih rendah, udara panas posisinya lebih tinggi. Yang terjadi adalah udara panas yang mulak di dalam mesin ya. Sementara udara dingin yang dari depan itu malah dibuang ya. Enggak melakukan sirkulasi. Jadi kalau desain yang benar-benar memperhatikan panas mesin, posisi kisi-kisi lubang-lubang angin yang dari depan yang untuk mobil itu harusnya posisinya tinggi, tidak rendah. Tapi desain sekarang tuntutannya kan kisi-kisi udara itu posisinya rendah ya. Jadinya wajar bila kemudian banyak yang mengalami masalah panas, sensornya rusak karena panas, butuh ganti sensor TPS, IACV, ICS, apa mana, altitude sensor, TAM, TPM, buah lah apa ae wis ya, MAP wis, buah macem-macem. Yang sensor itu bisa rusak karena panas. Kan panas dari angin radiator itu tinggi sekali kan. Namanya apa jenenge? Termostat, bagian dari radiator yang membuka menutup sesuai dengan suhu, kan terbukanya pada suhu di atas 90 derajat gitu kan. Jadi ketika radiator itu mengalami panas, ya panasnya lebih dari 90 derajat. Tahu sendiri yang namanya sensor-sensor elektronik, mau itu potensio atau apapun lah ya, yang paling sederhana resistor atau elektronik lain lah, itu kan sensitif terhadap panas.
Kalau panas kan ya bisa cepat rusak. Ya kita kan logikanya radiator itu fungsinya adalah untuk sebagai bagian yang mendinginkan cairan kulan. Cairan kulan yang panas karena dipakai untuk mendinginkan ruang sekitar silinder yang ruang bakar 450 derajat lah, anggap aja segitu ya. Suhu ruang bakar 400 derajat, sekitarnya ya sekitar segitu. Pakai kulan membuat cairannya itu jadi lebih panas, jauh lebih panas. Dialirkan ke radiator lewat kisi-kisi, tujuannya agar bisa didinginkan oleh udara atau angin dari depan yang kemudian dibantu kipas. Sebagai akibatnya anginnya itu panas sekali. Kalau kita logika saja ya, panas aslinya dari mesin, terus disalurkan pakai kulan ke radiator. Harusnya radiator itu panasnya nggak dikembalikan ke ruang mesin lagi, tapi ke tempat lain. Tapi aneh ketika desain dari banyak kendaraan itu, panas angin radiator itu justru diarahkan ke mesin lagi. Sama kayak air conditioner lah. AC yang model split itu kan, yang satu ada di dalam ruangan, yang satu lagi di luar ruangan. Kalau ini kita analogikan seperti kayak di mobil, itu ibarat unit outdoornya ditaruh di dalam satu ruangan. Jadi angin panasnya dimasukkan ruangan lagi. Lah ya panas ruangannya. Karena butuhnya unit outdoornya itu ditaruh di tempat yang dingin, yang teduh, sehingga panas yang ada di dalam ruangan itu bisa disalurkan keluar. Kalau misalnya unit outdoornya ditaruh di tempat yang panas, ya ora iso ngefek karena ya sama panasnya. Efisiensi air conditioner itu sangat tergantung pada di mana menempatkan unit outdoornya. Kalau ditaruh di tempat yang panas, gak ada sirkulasi, gak ada udara dinginnya, yo panas pisan jero ruangan. Apalagi kalau unit outdoornya ditaruh di dalam satu ruangan, gak beres itu. Ya wes lah, itu saja ya. Jadi ada ya penjelasannya mengapa kok pendinginan itu butuh dikeluarkan dari mesin. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.